Dan Weh, Bang Sur. Ayo main, bisa main. A few moments later. Wih, mantap bro. Makasih ya, permainannya keren. Asli keren. Minum dulu. udah jago ya, mau mainnya ya. Ya, kan sering latihan bro. Capek memang main berdua lagi cuma Berdua ya. Tapi keren sih, akhirnya bisa menang bro. Luar biasa. Ya, kita coba lagi. Oke. Oke, sip. Wih, bro, lu buang sampah sembarang tuh. Kan udah habis. Ya bukan gitu maksudnya bro. Itu kan sebagai bentuk kita melindungi, menjaga lingkungan kita sekitar. Ah, udah habis juga nggak dipakai. Ah, ya udah, ambil. Aduh, Bang Sura. Apa coba susahnya buang sampah pada tempatnya? Hitung-hitung kan kita menjaga lingkungan kita. Bang Sura. Susah kalau kayak gitu. Halo Sobat Ekologis, tadi kita sudah melihat video singkat di mana ada orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, sebagian besar masyarakat telah kehilangan kesadaran akan hubungan manusia dan bumi, terutama sejak zaman pencerahan. Gagasan modern cenderung melihat manusia dan otonominya sebagai pusat segalanya. Sejak masa penemuan hal-hal baru dan prestasi ilmu alam, ide antroposentrisme telah menyebabkan manusia menjadi individualisme dan utilitarian, dan eksploitasi terhadap dunia dan sumber dayanya. Memang benar bahwa kemajuan ilmiah pada abad yang lalu, khususnya pada bidang fisika, astronomi, dan perjalanan ruang angkasa, telah melakukan sesuatu yang membangkitkan kembali perasaan takjub dalam diri kita dan memberi kita penghargaan yang lebih besar dan signifikan atas planet kita. Meskipun demikian, berbagai pendekatan itu memperkuat beberapa tabiat buruk teknologi dan manipulatif dasar sifat manusia. Para teolog seperti Shelley McFigue mengingatkan bahwa kita hidup di era manakala ancaman ekologi dan kehancuran nuklir. Ironisnya, justru kreativitas dan kecanggihan teknologi tampaknya telah memberi manusia untuk menghancurkan dunia. Konsekuensinya dari kemajuan ini membuat semakin banyak orang melihat kepekaan holistik yang mendalam terhadap manusia dan kehidupan. Dengan berbagai cara, kisah-kisah penciptaan menandaskan bahwa kita adalah bagian dari suatu keseluruhan yang terpadu dan saling berkaitan serta memiliki tempat yang istimewa di dalamnya. Sekarang saya ingin beralih pada kisah penciptaan dalam tradisi Yahwista. Tradisi ini memiliki pesan yang tepat bagi kita dan dapat menantang kita untuk memahami kemanusiaan dalam konteks ekologi. Sebab kita bukan sekedar makhluk yang berjalan di bumi. Kita berasal dari bumi dan benar-benar menjadi bagian di dalamnya. Tradisi ini menyajikan pada kita pandangan yang sangat holistik. Setelah angkasa dan air mengaliri bumi, Allah menciptakan manusia, membentuk manusia dari tanah dengan nafas ilahi. Kejadian bab 2 ayat 6-8. Tradisi ini juga menunjukkan status khusus manusia
sebagai pribadi yang berhak memberi nama pada binatang-binatang. Bahkan Allah menciptakan bumi yang berlimpah dengan kesuburan dan kesejahteraannya. Maka, dilihat dengan cara tersebut, bumi tidak hanya diciptakan bagi umat manusia, tetapi umat manusia diciptakan bagi bumi. Manusia memiliki hubungan yang erat dengan Sang Pencipta, dan hal itu yang membedakannya dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Perbedaan ini bukan karena manusia diberi nafas oleh Allah, namun sebaliknya, martabat manusia menjadi nyata dalam kemitraan manusia dengan Allah dalam memelihara ciptaan. Kita bukan sekedar bawahan yang bertugas untuk merawat, sebab manusia atau kita lebih unggul dari ciptaan lainnya. Itu karena Roh Ilahi yang kreatif hadir dan bertindak aktif dengan cara yang unik, sehingga kita bertanggung jawab atas kesejahteraan ciptaan. Sobat ekologis, marilah kita juga merujuk pada ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus. Hendaknya dimaknai dan dijalankan dengan semestinya. Pandangan gereja bahwa bumi ini adalah ibu kita, tempat makan, tempat tinggal, tempat hidup, maka kita berkewajiban untuk menjaganya. Paus Fransiskus menyebutkan inti ajaran Katolik adalah menekankan kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. Ia mendesak manusia atau kita untuk bertanggung jawab secara moral untuk merawat lingkungan seperti yang tertulis di kitab Kejadian bab 2 ayat 15, bahwa kita memiliki tugas untuk menjaga dan merawat bumi. Marilah kita menjaga alam semesta agar tercipta kesejahteraan ciptaan dan berlangsungnya kehidupan. Kiranya juga kita menjadi komunitas yang peduli terhadap alam ciptaan, selaras dengan kehendak gereja dan Allah tentunya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar secara rutin, memberikan pupuk organik pada tanaman secara rutin, memperindah lingkungan sekitar dengan menanam bunga-bunga yang indah dan lain sebagainya. Semoga dengan ini dapat membantu kita untuk semakin semangat merawat dan menjaga alam semesta kita, terlebih lingkungan sekitar kita. Terima kasih Sobat Ekologis.